Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah, kajian hari ini ta'allum hadis yang kedua, karena yang pertamanya saya sampaikan di tarawih, dan bagian tanasub atau keterkaitan atau korelasi atau hubungan hadis man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi dengan surat Al-Baqarah 185, yaitu bunyinya syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Secara historis surat Al-Baqarah 185 itu ada hubungannya dengan sikap sahabat, yaitu pada ayat 184 kan ada ayat yang menandaskan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saum ayyam ma'dudat, tapi kalau tidak mampu karena sakit atau di perjalanan, faidatu min ayamin ukhor, bisa berbuka diganti hari lain. Terus ditandaskan wa alal ladina yutikun fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tidak mampu saum, maka fidyah yang diberikan kepada orang miskin. Nah, kalimat ma'ala ladina yutikun fidyatun ta'amu miskin teh ditafsirkan, dipahami oleh sahabat, lamun teu mampu mah kalau lapar mah ya udah fidyah aja. Maka orang kaya kan banyak yang tidak mampu saum, ya udah pilih fidyah saja. Jadi itu dianggapnya alternatif. Walaupun disuruh dikatakan antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, karena sikap atau penafsiran atau pemahaman sahabat terhadap ayat itu kurang pas atau keliru, maka turunlah ayat ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan, syahr itu bulan, bulannya seperti pernah saya kemukakan bukan bulan fisik ya, tapi bulan hitungan, syahida minkumus syahra. Jadi kalau bulan fisik yang kita lihat sekarang sedang bulan sabit, itu namanya Qamar. Nah, kalau bulan purnama Badr. Kalau ini mah bulan perhitungan atau bulan waktu. Jadi bulan fisik mah ada hilal, yaitu baru terbit, kemudian nanti Qamar, kemudian Badr. Nah, makanya di sini dikatakan faman syahida, barang siapa yang menyaksikan. Menyaksikannya apa? Yaitu pertama menyaksikan dengan ru'yah hilal, melihat bulan. Kedua yaitu dengan perhitungan, yang dua-duanya menjadi alasan masing-masing. Maka jelas bagi yang bisa saum harus memaksakan antasumu khairul lakum, saum. Jangan diganti dengan fidyah, karena orang kaya. Lalu bagaimana nasib wa alaladina yutikunahun? Yutikunahu itu arti walaladina yutikunahu itu, maka
ditegaskan oleh Ibnu Abbas, yaitu asyaikhul kabir, orang tua yang tidak bisa mengkodok, jadi yang tidak memungkinkan kodok, nah, fidyah itu. Atau al-hubla yang hamil, atau al-murdi yang menyusui. Kalau yang tua, kapan mengkodok? Dia kan sakit di masa tua, kemudian dia tidak bisa saum. Kodok kapan? Kan nanti kaburu mati. Mau mengkodoknya kapan? Karena itu kan sakitnya tidak terhenti, dan itu juga dipahami asyaikhul kabir, orang lanjut usia itu berlaku bagi siapa saja yang mengalami sakit tersembuh-sembuh gitu. Menurut perhitungan, mengalami sakit tersembuh-sembuh. Tapi kan sumu tasihu, saumlah pasti sehat. Saum agar sehat, itu pahaminya. Maka saum itu harus sehat. Walaupun hadis itu memang dhaif ya. Tapi kan sering juga dijadikan dasar oleh para penceramah sumu yasihu itu. Tapi maknanya sumu yasihu itu saum harus sehat. Jadi kalau kita ingin saum benar, ya harus sehat. Gitu. Jadi berlakulah bagi yang tidak bisa mengkodok, itu fidyah. Dan sekarang ditetapkan oleh MUI dan Departemen Agama Kota Bandung, fidyah itu sehari 45.000. Jadi kalau sebulan dia tidak saum, ya 30 kali 45.000. Itu minimal. Tapi yang jelas berdasar ayat itu to'amu miskin, makanan orang miskin, ditafsirkan juga di dalam surat Al-Maidah min ausati tut'imuna ahlikum. Jadi makanan yang biasa atau yang sesuai dengan kebutuhan keluarga. Jadi kalau orang kaya makan 45.000 sehari, saya kira kurang. Kalau orang biasa-biasa itu mah 45.000 sehari mah, karena 3 kali makan kali 15.000. 15.000 kan nasi padang di situ katanya 15.000 itu. Jadi 3 kali itu teh kan standar, pan cukup orang 15.000 sehari. So Pak Toto makannya berapa itu sehari satu kali? Kalau GrabFood aja kalau mungkin sekitar 30 atau 40.000 bahkan, atau 50.000 satu kali makan, berarti 150.000. Jadi ngukur sendiri aja fidyah itu. Boleh bohong nggak pura-pura? Ya boleh, nanti kan Allah yang mengaudit. Sama dengan zakat fitri kan. Zakat fitri kan sekarang 40 ya. 45.000 lupa saya. Zakat fitri. Padahal Bapak makannya yang beras basmati 50.000 sekilo, 2,5 kilo kan 125.000 kalau basmati itu. Jadi aja mah rek bebeja we ka masjid saya mah makanan tuh 15.000. Jadi itu mah dikaitkan dengan makanan sendiri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau fidyah, ukur kira-kira makanannya. Itu mah 45.000 mah minimal, paling murah gitu. Atau zakat fitri 45.000 itu paling murah. Ya. Jadi ngitung sendiri yang biasa kita makan. Makanya di Kota Bandung juga nggak disebut atau yang sesuai dengan makan. Dan di situ dikatakan wa'alaladina itu ikanahu berlaku bagi syaikhun kabir atau bagi yang tidak bisa mengkodok selamanya walaupun masih muda tapi tidak bisa mengkodok selamanya fidyah. Atau al-hubla yang hamil. Hamil itu istrinya Pak Jajang itu dalam keadaan hamil. Nah, kemudian dia tersaum. Kapan mengkodok? Kalau yang hamil, engke geus ngalahirkeun pan menyusui.
Menyusui itu kan 2 tahun, engkewe geus selesai menyusui kan hamil lagi. Jadi kapan mau mengkodok? Maka itu berlaku fidyah. Jadi tong maksakeun teuing Bu Ida tuh lapar, apa namanya dalam keadaan hamil tua, ripuh-ripuh, nggak usah itu ada wa alal ladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Ta'amu miskin ukurannya tadi. Jadi sesuai apa yang biasa kita makan ukuran rata-rata. Nah, maka fidyah itu berlaku bagi yang demikian, bukan bagi yang sehat. Yang ditegaskanlah faman syahida minkum syahra falyasum. Ya tentu saja kalau turun Al-Quran walaupun sebabnya kecil, tetapi yang turun berikutnya itu akan besar, akan macam-macam. Makanya ditandaskanlah syahrul Ramadan itu pertama sebagai unzila fil Quran, turun Al-Quran. Kemudian Quran itu sebagai hudan, petunjuk. Quran itu sebagai bayinat, penjelas. Quran itu sebagai al-huda. Quran itu sebagai furqan. Kemudian ditandaskan pula di dalam ayat ini, waman kana minkum faman syahida minkum syahra falyasum. Maka Allah menandaskan yuridullahu bikumul yusra. Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki kemudahan, bukan menyulitkan. Jadi tadi juga pilihannya, kenapa ada fidyah, kenapa ada qada, itu untuk memudahkan, berikan kemudahan, tapi kemudahannya jangan dimudah-mudahkan. Tapi ada aturannya, yuridul bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddah, maka sempurnakan perhitungan, sempurnakan atau penuhi apa yang dituntut sesuai dengan perhitungan. Jadi semuanya itu akan dihitung, akan diaudit oleh Allah, baik qadanya, fidyahnya ataupun saumnya, termasuk juga zakatnya, zakat fitri akan dihitung oleh Allah. Nah, berapa kita sebetulnya yang pas, yang sesuai dengan kebiasaan yang kita makan. Kalau berlebihan paman tatawa khairul, kalau berlebih sedekah itu boleh. Jadi zakat, saya mah mau 200.000 aja per orang, mah enggak. Atau kata azaitun 2 kilo setengah korma ajwa. Nah, 2,5 korma ajwa. Karena Rasul dengan korma ajwa, maka dihitungnya 2,5 kilogram korma ajwa. Dan korma ajwa itu ada yang 200 real, paling murah 50 real. 50 real kali 4.200.000 per kilo. Jadi kalau 2,5 berarti 500.000 paling murah zakat fitri itu. Tapi paling mahal 200 real per kilo kali 4.800 kali 2,5 kilo berarti 2 juta per orangnya. Nah, itu mangga pada perhitungan itu. Ada orang mah beras mangga. Itu walitukmilul iddah, sempurnakan. Walitukabirullah, dan agungkan Allah ala mahadakum, sesuai dengan apa yang ditunjukkan. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, kaitan dengan hadis man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Jadi penegakan Ramadan secara sempurna, baik saumnya, zakatnya, sholatnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ramadan itu sebagai momentum spiritualitas dan pengampunan dosa. Di dalam hadis itu dikatakan ghufira lahu ma taqaddam min danbih. Hadis itu menekankan bahwa qiyam Ramadan yaitu dengan iman dan ihtisab. Imannya tadi latar belakang, ihtisabnya perhitungan. Sama di dalam ayat juga walitukmilul iddah, sempurnakan perhitungan. Di dalam hadis juga ihtisab, perhitungan dan keikhlasan, itu akan menghapus dosa. Sementara ayat Al-Quran 185 menyebutkan bahwa Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran,
sebagai petunjuk bagi manusia yang mengandung hidayah dan pembeda furqan antara hak dan batil. Nah, ini keduanya menunjukkan bahwa Ramadan bukan hanya bulan saum saja, karena qiyam Ramadan, tapi juga momen untuk berbagai ibadah yang lainnya. Jadi memperdalam ibadah, baik melalui qiyam yang diartikan qiyam Ramadan oleh Imam Nawawi yang wafat 637 Hijriah, itu namanya Abu Yahya Zakaria, Abu Zakaria Yahya, ya. Baik melalui sholat qiyam Ramadan atau yang kita kenal dengan tarawih. Tarawih itu artinya istirahat atau santai sholatnya, jadi tidak usah tergesa-gesa, tidak usah terburu-buru, tidak usah gurung-gusuh. Jadi sholat tarawih namanya sholat tarawih dikebut, ya. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu lelah gitu, baru selesai 4 rakaat, geus ngahegak, geus ngahanyu, udah eureun we heula. Nanti diteruskan di rumah. Jadi jangan terlalu maksakan, itu namanya sholat tarawih. Maupun memperbanyak tilawah Al-Quran, karena unzila fihil Quran. Dikir, karena di situ litukabiru. Dikir antara lain bertakbir. Dan segala amal kebaikan wala'allakum tashkurun, yaitu tasyakur. Jadi kaitan dengan man qiyam Ramadan, ternyata man qoma Ramadan itu kalau dikaitkan dengan ayat 185 banyak maknanya. Kalau kita ingin menegakkan Ramadan tuh banyak maknanya. Kemudian kaitan yang kedua, ibadah dalam Ramadan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ayat menyebutkan bahwa Allah menginginkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra. Dan bukan kesulitan ibadah Ramadan. Kemudahan, makanya ada alternatif asal sesuai dengan keadaan masing-masing. Seperti yang sakitnya teureun-eureun, atau yang hamil, atau yang menyusui. Nah, hadis menekankan bahwa sholat malam di bulan Ramadan membawa manfaat besar, yakni penghapusan dosa. Nah, korelasi ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan penuh rahmat, penuh barokah, penuh magfirah selamanya, selama bulan Ramadan. Jadi bukan nu dibagi tilu teh, tapi selamanya sejak awal sampai akhir. Itu rahmat ada, magfirah ada idkun minan nar, itu selamanya, bukan sepertiga, tapi semuanya. Jadi bagi yang meninggal kapan saja, maka tiga-tiganya dapat, ya. Dimana setiap ibadah yang dilakukan akan mendatangkan kemudahan menuju pengampunan. Jadi kalau kita agak merasa sulit, itu teh bukan ibadahnya yang dipersulit. Allah mah menghendaki kemudahan. Jadi kalau kita sulit, itu jiwa atau hati atau otak kita yang berkesulitan. Itu adalah tanasub atau kaitan atau korelasi hadis ini dengan ayat surat Al-Baqarah 185. Ketiga dan keempatnya insya Allah nanti dibahas pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.